Indonesia. Masih bersama dengan kami program Doa Sehati meluncur dari kota Purwokerto, Gereja Betel Injil Sepenuh. Sekali lagi, shalom dan selamat malam. Datang kepada Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Datang kepada Tuhan memberikan kita pemahaman yang baru tentang karakter serta pribadi Yesus. Datang kepada Tuhan membawa kita pada damai sejahtera yang daripada Tuhan. Jika datang kepada Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kita, mengapa kita tidak mau mendekat kepada Dia? Tapi malam hari ini saya mengajak saudaraku sekalian untuk datang mendekat kepada Tuhan, hampiri hadiratnya, tahta kemuliaannya. Kita akan sujud menyembah Dia dan kita akan mengangkat tinggi namanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita memuji menyembah dan kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan pada malam hari ini. Segala sembah puji syukur kita naikkan kepada Tuhan yang telah memberikan kita segala kebaikannya sepanjang hari ini. Bersyukurlah, bersyukurlah dan bersyukurlah, kita akan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Selamat malam yang sudah bergabung dengan kami pada malam hari ini. Shalom, salam jumpa kembali. Kita sembah Dia, kita tinggikan namanya, kita muliakan Dia. Dia yang sungguh baik, Dia yang sungguh setia, Maha besar kuasanya, Maha besar namanya. Terpujilah namanya. Selamat malam buat Pak Victor, selamat bergabung Pak malam hari ini. Shalom. Dan selamat berjumpa kembali Bapak Pendeta Musi dari kota Solo. Selamat bergabung Pak Musi. Puji Tuhan, kiranya kabar baik dari Tuhan menyertai kehidupan Pak Musi sepanjang hari. Dan selamat bergabung juga buat saudaraku yang lainnya yang sudah bergabung baik dalam live streaming malam hari ini ataupun melalui channel YouTube kami Gereja Betel Injil Sepenuh GBIS Purwokerto. Doa kami channel ini dapat memberkati kerohanian saudaraku sekalian, menemukan rohanian yang kembali diperbaharui, dan saya terus berdoa channel ini dapat terus memberkati semakin luas, tidak hanya di lingkup kota Purwokerto tapi sampai Merauke, sampai Sabang, sampai seluruh Indonesia boleh diberkati dengan channel ini. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudaraku, persiapkan hatimu pada malam hari ini. Saat lagi kita akan meninggikan Dia, kita akan memuji namanya, kita masuk dalam hadiratnya. Bapa di dalam surga adalah Bapa yang sungguh sangat baik. Mari kita datang dengan hati yang menyembah, hati yang bersyukur.
kami pengharapan baru. Kuasa-Mu menyembuhkan setiap kami, kuasa-Mu mengubahkan setiap hati. Kami haus lapar akan Engkau Tuhan, jamah setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini kami boleh mendekat, menghampiri Engkau bersama-sama dengan saudara seiman kami Tuhan. Kami menyerahkan segenap hidup kami malam hari ini, hati kami Tuhan. Kiranya Engkau akan menjamah melawat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan akan menaungi setiap kami, dan firman yang sebentar akan kami dengar Tuhan. Berkata-katalah kepada setiap kami, memberikan kekuatan, mengajar kami, serta menyembuhkan setiap kami, membawa kami kepada pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati serta urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi, shalom, 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 shalom. Shalom semuanya, selamat malam untuk saudara-saudaraku yang terkasih. Kiranya berkat kemurahan Tuhan melimpah dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan juga seharusnya mengasihi Tuhan sebagai respon balik ketika Tuhan mengasihi. Maka hari ini kita mau bincang-bincang tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan seputar doa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Biasanya kalau orang berdoa, itu yang sering kali diucapkan adalah minta hidupnya diberkati. Ya. Tuhan berkati aku, Tuhan berkati hidupku. Ya. Tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa disangkal bahwa hampir setiap hari doa kita itu meminta berkat. Ya. Kalau hidup kita sudah diberkati Tuhan, lantas apa yang akan kita kerjakan? Apa yang kita lakukan? Terus apa yang akan kita lakukan dengan berkat yang Tuhan sudah berikan, saudaraku? Sekali lagi, hampir setiap hari kita minta hidup kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, keluarga kita diberkati, rumah tangga kita diberkati, anak-anak kita diberkati, bahwa semuanya pelayanan kita diberkati. Lantas kalau hidup kita sudah diberkati Tuhan, berkat itu yang sudah kita terima, kita mau apakan dan kita mau ngapain? Ya. Nah, saudara, ngomong-ngomong soal berkat, ya, tidak jauh-jauh ketika kita Tuhan pelihara, ya. Kita dikasih makan, kita dikasih kecukupan, saudaraku yang berhubungan dengan kebutuhan hidup kita sehari, soal kebutuhan makanan yang kita butuhkan setiap hari. Nah, saudara, ada salah satu contoh kisah dalam Alkitab ketika kita membaca sebuah kisah, yaitu kasusnya Simon ketika ditanya oleh Tuhan Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Ya, sampai 3 kali Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dengan pertanyaan yang sama, apakah engkau mengasihi aku? Ya, jawabannya klasik, saudaraku. Ya, iya Tuhan, aku mengasihimu. Nah, klasik. Hampir setiap orang yang mengaku percaya kepada ketika ditanya apakah engkau mengasihi Tuhan, ya saya mengasihi Tuhan. Tapi saudaraku, bukan itu yang menjadi poin kita hari ini untuk masuk bincang-bincang ke depan, tapi saya mengajak saudara untuk membaca, ya,
setelah kita mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, mendapatkan berkat daripada Tuhan, lantas apa yang mau kita kerjakan dengan berkat yang sudah kita terima? Tuhan sudah kasih contoh, terus kalau sudah kasih contoh, lantas apa yang akan kita kerjakan? Sekali lagi, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita membaca Yohanes pasal 21 ayat yang 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus. Jadi ceritanya, ya, Tuhan Yesus bersama dengan Simon Petrus dan kawan-kawan itu makan bersama, makan pagi, sarapan bersama. Artinya orang-orang yang bersama dengan Yesus ini adalah orang-orang yang tidak kekurangan soal makanan, ya. Selama mereka bersama dengan Yesus, mengiring Yesus, ya, mereka selalu bisa menyantap sarapan, ya, makan pagi bersama dengan Yesus, ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, selesai sarapan, selesai makan pagi, selesai breakfast, ya, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Kenapa pada waktu itu yang dipilih itu Simon, ya, fokus kepada Simon, padahal di situ ada banyak murid, ya, maksimal, ya, di situ paling tidak adalah ada 12 murid. Mungkin kecuali Yudas yang mungkin sedang pergi berbelanja. Pertanyaannya langsung ditujukan kepada Simon Petrus. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apakah Petrus mengasihi Yesus sang guru itu lebih dari murid-murid yang lain? Kenapa ini sengaja ditujukan kepada Petrus? Pasti ada maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan Petrus. Ya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Klasik. Jawaban spontan, ya, aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Pengertian yang lain, peliharalah domba-dombaku. Artinya, ketika jawaban mengasihi Tuhan, itu ada sesuatu tugas yang dikerjakan. Kerjaannya apa? Memelihara, menggembalakan, mempunyai misi untuk apa? Ngopenin domba-dombanya Tuhan. Para murid sudah diberkati oleh Tuhan, dikasih makan oleh Tuhan, dicukupkan oleh Tuhan, ya. Ketika mereka mengambil komitmen mengasihi Tuhan dalam segenap hidupnya, mereka punya tugas baru, menggembalakan domba-dombanya Tuhan. Jadi, saudaraku, orang yang mengasihi Tuhan itu punya tugas menggembalakan, memelihara, memberi makan domba-domba yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Ya. Domba itu siapa? Sesama kita, sesamamu, saudaramu yang memang harus kita dampingi, kita bina untuk apa? Mempercayai dan percaya kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dari mana dapat memelihara domba-domba itu? Sementara tugas sudah diberikan untuk apa? Melakukan pekerjaan, memelihara, mengembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan. Ya. Siapa Petrus zaman sekarang? Ya saudara. Ya. Siapa? Ya kita semua yang mengaku percaya mengasihi Tuhan. Punya tugas menggembalakan, memelihara domba-domba yang Tuhan percayakan.
mengasih makan, mendampingi. Pertanyaannya, kalau Tuhan memberi tugas kepada kita memelihara, ya, ngasih makan domba-domba, harusnya kita punya untuk sesuatu yang kita akan berikan, saudaraku. Nah, kembali ke pertanyaan awal, topik bincang-bincang di awal, saudaraku yang dikasih Tuhan. Setiap hari hidup kita, kebiasaan kita dalam berdoa adalah minta berkat, diberkati, dicukupkan, ya. Dan tiap-tiap hari Tuhan pelihara kehidupan kita. Tapi tugas yang Yesus katakan kepada Simon Petrus, apakah sudah kita kerjakan? Ya, kita minta diberkati. Ya, sementara firman Tuhan diberkati untuk memberkati. Makanya ketika kita berdoa untuk Tuhan berkati hidupku, nah berkat itu untuk apa? Dan untuk kepentingan Tuhan, apakah hanya untuk memuaskan ego kita, kepentingan kita, harga diri kita, sehingga kita ya bisa berkata, nih aku sudah berhasil, nih aku menjadi orang sukses. Ya, saudaraku, banyak orang tidak tahu, malu bahwa semua yang ia dapat itu karena berkat kemurahan Tuhan, tapi dalam kenyataan menjadi sombong, menjadi ponggah, menjadi congkak, merasa orang kaya baru, semuanya itu berkat kerja kerasnya, saudaraku. Kesombongan-kesombongan yang terjadi itu membuat hidupnya itu lupa siapa sumber berkat yang menjadi andalannya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan contoh, memberikan makan, memberikan sarapan. Kalau Tuhan Yesus melakukan demo seperti itu, artinya teruskan kasih makan orang lain. Kalau kamu sudah aku kasih makan, lanjutkan kasih makan orang lain. Kalau kamu sudah aku kasih kenyang, teruskan, lanjutkan. Orang yang membutuhkan, buatlah dia kenyang. Pertanyaannya lagi, dari mana kita bisa menjadi berkat? Ya tadi, setiap hari kita berdoa. Untuk apa? Minta berkat, minta diberkati. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Kalau kelebihan kita berikan kepada orang lain. Ya kan? Ada firman Tuhan yang tercatat dalam 2 Korintus, saudaraku. 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, ia yang menyediakan benih bagi penabur. Artinya, kalau kita berdoa untuk diberkati, kita sudah disediakan benih oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk menabur. Dan roti untuk dimakan. Jadi antara apa yang harusnya kita tabur dan apa yang harusnya untuk kita konsumsi, kita untuk pribadi, untuk keluarga, itu Tuhan sudah sediakan, ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi ada kebenaran yang dilakukan oleh setiap orang yang mengasihi. Apakah engkau mengasihi? Ya, aku mengasihi engkau. Ya, gembalakanlah, peliharalah domba-dombaku. Ya, kasih mereka makan. Itu bukan berbicara tugas pendeta, tapi tugas setiap orang yang mengasihi Yesus. Ya. Saya tidak punya modal, Tuhan. Saya tidak punya benih. Kenapa? Catatan dalam Alkitab hampir selalu bahwa orang yang diberi itu lebih suka memberi.
Kalau kita baca ayat yang ke-6, camkanlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Ya. Oh, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Semakin besar berkat yang Tuhan berikan kepada saudara, semakin besar ya tanggung jawab yang saudara terima. Untuk apa? Untuk jadi berkat. Membuahkan kebenaran di dalam tindakan kita. Ya kan? Loh, kalau begitu untuk saya apa? Untuk kita apa? Ya. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Artinya, antara yang kita keluarkan dan antara yang kita konsumsi, Tuhan sudah sediakan. Kenapa kita masih nggak bisa menilai, memilah, ya, memposisikan yang sesungguhnya, ya. Semuanya ini untukku, ya. Ini untukku. Ya. Untuk beli ini, untuk beli ini, ini kurang dan kurang. Nah, pada akhirnya sampai mati saudaraku tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Tidak melakukan kebaikan apa-apa kecuali kepada dirinya sendiri, ya yang tumpuk, ia tumpuk, ia tumpuk, ia tumpuk. Seharusnya ya, kalau banyak orang menabung ya, dengan sedikit pengeluaran seharusnya banyak orang kaya. Kenapa? Karena seluruh penghasilannya dihemat sehemat mungkin, ditabung sebanyak-banyaknya dan melakukan pengeluaran sedikit-sedikit ya, sedikit-sedikitnya. Harusnya banyak orang kaya, tidak mengalami kekurangan. Tapi kenapa masih punya mental miskin, masih mental tidak punya, masih mental minta dibelas kasihani, ya kan? Masih mental gratis, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu karena ia sangat mencintai uang. Kita boleh memakai uang, tapi jangan mencintai uang. Kalau kita mencintai uang, kita tidak bisa menggunakan uang itu untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan sayang-sayang, ya kan? Kita akan sayang-sayang dan eman-eman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Percayalah saudaraku yang dikasih Tuhan, hukum tabur tuai itu masih berlaku. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Ya kan? Kapan itu terjadi dalam kehidupan kita? Ketika saudara mempercayai kepada firman Tuhan ini, bahwa Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya. Tuhan selalu menepati apa yang Ia firmankan. Ketika Ia berkata, aku akan memberkati hidupmu, ya, jika engkau melakukan apa yang aku perintahkan. Barang siapa mengasihi Tuhan, ia melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Endingnya saudaraku yang dikasih Tuhan, nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, harta kita yang kita miliki, ya, semuanya akan membuahkan kebenaran. Tapi selama kita tidak memakai apa yang Tuhan titipkan, apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita dengan bijak, dan kita menjadi orang yang egois, saudaraku yang dikasih Tuhan, maka yang terjadi, kita akan merasa bahwa di satu titik kita minta dibelas kasihani, di titik yang lain kita merasa sombong karena kita sudah menjadi orang yang berhasil dalam tanda kutip, ya, karena kekuatanku, karena usahaku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang ya mulai sombong ketika menjadi orang kaya baru. Ya. Belum kaya-kaya beneran, tapi sudah menjadi sombong, harga dirinya sudah mulai naik, minta dihormati, minta disanjung, minta dipuji, ya, minta disapa dulu, ya. Lupa dengan siapa dia sesungguhnya di dalam Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, tinggal percaya atau tidak,
Orang-orang yang model begitu adalah orang-orang yang membelakangi Tuhan. Ya. Kenapa? Tuhan memberkati hidup kita supaya dapat jadi berkat. Bukan untuk menjadi pengkhianat di hadapan Tuhan. Supaya kita dapat kehormatan, supaya kita dapat sanjungan, supaya kita dapat pujian. Tapi kita kembalikan kepada Sang Empunya berkat. Sumber dari segala sumber berkat adalah Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengajarkan Petrus, kamu sudah saya kasih sarapan, kamu sudah kasih makan, lanjutkan supaya engkau dapat memberi makan kepada orang lain. Ya. Kamu sudah aku berikan benih, taburlah itu. Kamu sudah aku berikan roti, makanlah itu. Adakah yang masih kurang cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita? Coba kita berpikir, apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Kalau benar-benar ya saat ini Tuhan menyapa, bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Apakah kita langsung lantas berkata, ya aku mengasihi. Apa yang sudah kamu kerjakan untuk kepentinganku di lingkunganmu, di gerejamu, di kotamu, saudaraku? Pertanyaan penting malam hari ini, siapa yang diberkati Tuhan? Ia bukan hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita hari ini biarlah membuat kita sadar bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, ada sesuatu yang kita perbuat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Diberkati hidupmu, diberkati masa depanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, kesehatan, sukacita, penghiburan menjadi milikmu. Berkat yang baru setiap pagi, setiap hari engkau nikmati, bahkan berkat yang tidak lazim diperintahkan mendatangi hidupmu. Mulai detik ini dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan tetap baik sampai hari ini. Bahkan hari besok pun Tuhan tetap baik. Katakan amin. Amin. Shalom saudaraku. Selamat menikmati kemurahan Tuhan. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa kasih makan orang lain. Shalom. Bapa, Engkau mendengar pujian kami, Engkau mendengar sembah kami, dan kami percaya Engkau disenangkan dengan puji-pujian dan sembah kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa dari Roh Kudus-Mu mengalir saat ini di tempat ini Tuhan. Bahkan lebih daripada itu Tuhan, bukan hanya di tempat ini, bukan hanya memenuhi tempat ini, tapi memenuhi hati setiap kami, anak-anak-Mu yang rindu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Mari Bapa, jadikan kami penyembah-penyembah yang benar di hadapan-Mu. Taruhkan roh puji-pujian dan penyembahan itu di dalam hati kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk bernyanyi, untuk menari, untuk melompat, untuk bersorak-sorai di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sebab di tempat ini